Seorang wanita bersuami jatuh cinta dengan pria lain. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Zoe datang ke seorang psikiater. Di sini, Zoe memiliki suatu masalah. Dia lalu mulai cerita. Zoe ini memiliki sebuah keluarga, seorang suami yang baik bernama Jason. Pernikahan mereka juga sudah diberi 2 anak. Di sini, Zoe cerita kalau punya masalah ranjang dengan Jason. Dia tidak merasa puas dengan Jason. Zoe sendiri memiliki usaha agensi seni. Pagi itu sahabatnya yang bernama Brina meminta Zoe untuk datang ke pameran seni. Brina menyuruh Zoe pergi ke pameran seniman yang bernama Quinton. Dia ingin agar Zoe bisa kerjasama dengan seniman itu, karena Quinton adalah seniman yang sangat misterius. Singkat cerita, Zoe pergi ke pameran itu. Saat dia sedang melihat-lihat pameran seni, dia didatangi seorang pria. Ternyata, pria itu adalah Quinton, seniman yang sedang Zoe cari. Dia pun membuat janji untuk bertemu dengan Queen. Malam harinya, Zoe sedang siap-siap untuk dinner romantis dengan Jason. Namun sayangnya, Jason sedang lembur kerja. Jadi, dia tak bisa dinner bareng Zoe. Karena kesal, Zoe lalu pergi keluar. Dia pamit pada ibunya dengan beralasan akan pergi ke minimarket sebentar. Ternyata Zoe pergi ke klub malam. Baru saja dia cuci mata, ibunya nelpon nitip dibelikan barang. Dengan terpaksa, Zoe pun pulang. Ketika Zoe sudah di rumah, tak berselang lama, Jason pulang dari kantor. Mereka kemudian giveaway, dan lagi-lagi Zoe merasa tak puas dengan Jason. Dia malah membayangkan sedang adu mekanik dengan Queen. Singkat cerita, Zoe datang ke tempat Queen. Dia ingin kerjasama dengan Queen. Mereka lalu ngobrol tentang kerjaan. Lalu, Queen setuju untuk kerjasama dengan agensi Zoe. Saat Zoe ingin pamit pulang, Queen malah melancarkan spek-spek iblisnya. Dan pada akhirnya, Zoe dan Queen bercocok tanam. Sesampainya di kantor, Zoe senyum-senyum sendiri sehabis diservis Queen. Sepertinya dia mendapatkan kepuasan. Bahkan Zoe tidak fokus dengan kerjaannya. Dia lalu ingin pulang. Sebelum pulang, Brina memberitahu Zoe kalau ada klien besar sudah 3 kali menelponnya. Namun Zoe tak mau menjawab telepon itu. Brina lalu menjelaskan kalau klien ini sangat penting untuk kemajuan perusahaan. Zoe lalu meminta untuk dijadwalkan ketemu dengan klien itu. Lalu dia pun pulang. Saat sampai di rumah, lagi-lagi Zoe membayangkan bercinta dengan Queen. Namun lamunannya buyar setelah anak laki-lakinya memanggil dirinya. Anaknya marah karena Zoe tak datang melihat pertandingan tim bolanya. Lalu Zoe berjanji di pertandingan berikutnya dia akan datang. Hari berikutnya, Brina menjadwalkan Zoe untuk bertemu dengan klien besar itu di sebuah restoran. Karena pikirannya selalu dibayangi Queen, Zoe ingin membatalkan kerjasama dengan Queen. Namun setelah itu, Zoe malah datang lagi ke tempat Queen. Saat Zoe mau ke ruangan Queen, dia dikagetkan seorang wanita bernama Diamond. Di sini, Diamond bilang kalau Queen sedang pergi. Diamond juga menyuruh Zoe untuk berhati-hati dengan Queen. Saat Zoe mau pulang, ternyata Queen baru saja balik ke rumah. Zoe lalu bilang pada Queen kalau dia tak bisa berhubungan dengan Queen. Dia sudah punya suami, sudah punya keluarga. Namun Queen terus menggoda Zoe. Lalu Queen bilang ingin menunjukkan sesuatu pada Zoe. Singkat cerita, Queen membawa Zoe ke sebuah gedung kosong. Di sini, Queen menunjukkan seni lukisan muralnya. Queen juga menceritakan tentang kisah masa kecil keluarganya. Dia bilang kalau dia ingin punya sebuah keluarga. Lalu, mereka giveaway di gedung kosong itu. Karena keasikan pacaran, Zoe telah datang untuk menemui klien. Dia meminta maaf karena datang telat. Dia bilang kalau anaknya sedang sakit. Lalu klien itu meminta Zoe untuk menjadwal ulang pertemuan itu. Hubungan Zoe dan Queen masih berlanjut. Hari itu, Queen menjadikan Zoe sebagai model lukisannya. Setelah selesai dilukis, Zoe minta untuk digenjot oleh Queen. Karena kecapean giveaway, Zoe malah ketiduran. Dan saat bangun, dia ingin melihat hasil lukisan dirinya. Namun di sini, Zoe menemukan beberapa lukisan wanita lain. Zoe lalu bertanya siapa wanita-wanita itu. Queen menjawab kalau lukisan itu adalah wanita di masa lalunya. Zoe jadi cemburu karena hal itu. Lalu Zoe pergi dari rumah Queen. Suatu malam saat Zoe mencuci piring, dia di WA oleh Queen. Jason tak sengaja melihat pesan di HP Zoe. Lalu Zoe beralasan kalau itu adalah klien besarnya. Jason percaya begitu saja dengan istrinya. Zoe lalu bilang pada Jason kalau dia ingin pergi ke psikiater bersama dengan Jason. Sesuai saran psikiater sebelumnya, Zoe bilang kalau ada masalah yang perlu mereka selesaikan.
Namun Jason menolak karena dia merasa hubungan mereka tidak ada masalah. Dia juga tak ingin orang luar mengetahui permasalahan rumah tangga mereka. Malam berikutnya, lagi-lagi Zoe meminta jatah pada Quinn. Selesai adu mekanik, Quinn bilang kalau dia ingin hidup dengan Zoe. Dia meminta Zoe untuk meninggalkan keluarganya dan hidup berdua dengan dirinya. Zoe kaget dan menolak permintaan Quinn. Dia langsung pergi dari kamar itu. Saat sampai di ruang tamu, Zoe melihat hasil lukisan dirinya. Malam berikutnya, Zoe pergi ke klub malam. Di sini, dia berkenalan dengan seorang pria bernama Corey. Dan malam itu juga, dia dan Corey bercocok tanam. Saat di kantor, Zoe sedang membayangkan digenjot oleh Corey di meja kerja. Namun pikirannya hilang setelah Brina masuk ke ruangannya. Siangnya, Zoe pergi ke rumah Quinn. Di sini, dia mengetuk pintu kamar Quinn. Namun tak ada jawaban dari Quinn. Saat Zoe turun mau pulang, dia malah melihat Quinn sedang gimpot dengan Diamond. Sontak, Zoe marah. Quinn yang berusaha untuk menjelaskan tak digubris oleh Zoe. Karena sedang sanguek, Zoe malah pergi ke rumah Corey. Dia meminta untuk diservis oleh Corey. Kini Zoe menjalani hubungan dengan Corey. Suatu malam saat pulang dari dugem bareng Corey, Zoe tak tahu kalau Jason sudah menunggunya. Dia lalu beralasan pulang malam karena lembur kerja. Jason terus menginterogasi Zoe. Apalagi dia menemukan karet pengaman di tas Zoe. Padahal selama ini mereka tak pernah menggunakan karet pengaman. Zoe lalu beralasan kalau itu dari dokter karena dia lupa suntik KB. Jason percaya dan menerima alasan Zoe. Di sini Zoe ingin adu mekanik dengan Jason di ruang tamu. Namun Jason menolak dan merasa kalau Zoe aneh tak seperti biasanya. Paginya saat di kantor, Zoe mendapat kabar buruk dari Brina kalau perusahaannya mulai bangkrut. Semua klien memutuskan kerjasama, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan adalah kerjasama dengan Quinn. Zoe lalu memutuskan untuk pergi ke tempat Quinn. Dia memberikan albumnya lagi untuk deal kerjasama dengan Quinn. Baru saja selesai bercocok tanam dengan Quinn, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Zoe lalu disuruh untuk bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Jason. Di sini, Quinn sedang melakukan kerjasama dengan perusahaan Jason. Zoe terus bersembunyi sambil memantau dari jauh. Jason sendiri sedang melihat-lihat hasil karya seni Quinn. Jason sempat tertarik dengan lukisan yang ditutup kain, dan lukisan itu adalah lukisan Zoe. Namun untungnya, teman Jason mengajak Jason untuk segera pulang. Di tempat lain, Corey terus menghubungi Zoe, namun selalu ditolak. Karena Zoe selalu menghindar, Corey mengirimkan paket ke rumah Zoe. Untung saja, Zoe sempat meminta paket itu, yang isinya adalah sempak milik Zoe. Tak hanya Corey, Quinn juga mengirim paket ke rumah Zoe. Namun bukan berisi sempak. Quinn mengirim karya seninya untuk diberikan pada Jason. Malam harinya, Zoe datang ke rumah Quinn. Dia marah karena telah mengirim paket untuk Jason. Dengan enteng Quinn menjawab kalau dia cuma bercanda. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba Corey datang. Di sini Corey diminta Zoe untuk datang. Ternyata Zoe ingin menjelaskan pada mereka berdua kalau Zoe ingin mengakhiri hubungan terlarang ini. Zoe sudah selingkuh dari suaminya. Dia juga selingkuh dari pacarnya. Mengetahui hal itu, Corey ingin memukul Zoe. Namun Quinn menghalangi Corey. Mereka adu mulut dan Quinn memukul kepala Corey hingga tak sadarkan diri. Karena merasa sudah dikhianati, kini giliran Quinn ingin menghabisi Zoe. Melihat Quinn marah, Zoe terus berlari dan bersembunyi. Ketika Quinn menemukan Zoe dan ingin menghajarnya, beruntung Jason datang dan memukul kepala Quinn. Setelah itu Jason pergi dari tempat itu. Zoe lalu mengejar Jason dan ingin meminta maaf. Jason tak bisa memaafkan Zoe karena dia sangat mencintai Zoe. Namun Zoe malah selingkuh di belakangnya. Jason ingin cerai dengan Zoe dan memastikan hak asuh akan jatuh ke tangannya. Zoe yang sudah tak punya siapa-siapa langsung menuju ke tengah jalan dan dia ditabrak mobil. Namun di sini Zoe tak lock out. Dia berhasil selamat dan dibawa ke rumah sakit. Dan pada akhirnya perusahaannya kini sudah bangkrut. Setelah merawat Zoe hingga sembuh, Jason tetap memutuskan untuk meninggalkan Zoe. Suatu hari saat Jason mengantar anak-anaknya untuk menjenguk Zoe, dia diceramai mertuanya. Jason diberitahu kalau Zoe sangat mencintai Jason dan berharap Jason memikirkan lagi keputusan untuk cerai. Beberapa hari Jason terus memikirkan keputusannya dan pada akhirnya dia memilih untuk memaafkan Zoe dan rujuk kembali dengan Zoe. Lalu film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan pernah selingkuh agar keluarga tetap harmonis. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.